semuanya, selamat wayahkia ya dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama Mamang dan di video kali ini kita bakal lanjutin manhwa petualang terakhir. Kita masuk di part 4. Di awal video ini, beberapa mungkin berkata jika Gate memulai era para adventure. Namun itu semua adalah jebakan dari Black Magician. Banyak adventure mati di dalam Gate, menghabisi potensi masa depan dari Maple World. Dan hari terakhir yang datang setelahnya, semua monster yang menunggu waktu mereka datang menyerbu Gate. Dan kami kalah, tepat 3 tahun dari sekarang. Nasib yang akan dihadapi oleh Maple World tidak jauh berbeda. Hari itu, setelah meminjam sejumlah uang dari Tuan Abyss, Pome pun pergi meninggalkan kantor government Channel Neon. Meski ia merasa uangnya masih belum cukup. Namun seharusnya itu sudah cukup untuk permulaan. 100 gate yang ditemukan kali ini adalah level merah. Hanya mereka yang circle kedua atau di atasnya yang bisa masuk gate itu. Biasanya, government Channel Neon hanya akan memilih para adventure dengan circle yang tinggi. Alasan mereka berinvestasi kepada circle kedua seperti Paume adalah karena Gapor Channel Neon mengincar gate itu. Walau Paume sudah mendapatkan uang, ia rasa memakai uangnya untuk item adalah hal yang bodoh. Item yang cocok untuknya dengan levelnya yang sekarang akan terlalu mahal. Jika Paume berpikir tentang sesuatu yang berguna untuk dibeli dengan uang itu, pikirannya tertuju pada seseorang. Kini, Paume telah tiba di pasar budak liat. Kedatangannya pun disambut ramah oleh pengelolanya, yang mana bertanya, pendamping seperti apa yang ia cari? Seorang umpan dungeon kah? Atau prajurit untuk bertarung bersama? Setelah memperhatikan sekitarnya, Paume mengatakan jika ia sedang mencari seseorang dan meminta si pengelola itu untuk memandu jalannya. Meskipun sempat keheranan karena Paume tidak menemukan orang yang dicarinya di pasar utama, si pengelola pun membawanya ke bangsal hukuman, di mana pengelola pasar budaknya memakai tempat itu untuk menghukum para budak yang bertingkah. Dan kemungkinan orang dicari oleh Paume di sana. Saat kemudian, si pengelola pun menunjukkan sebuah ruang penjara yang buatnya menelan ludah karena bentuk di dalamnya begitu mengerikan. Bahkan si pengelolanya bertanya, apakah Paume yakin menginginkan budak itu? Paume pun mengangguk, lalu mendekat ke penjaranya yang sudah tetap tajam oleh budak di sana. Sebelum Paume regresi, ada sebuah insiden di mana kematian seseorang mempercepat akhir dari Maple World. Insiden ini bermula dari seorang hero, pole arm hero yang bernama Aran dibunuh. Murid Aran yang pertama dan terakhir, orang memicu dimulainya awal dari akhir, yang disebut Dibo, kini ada di hadapannya. Dibo adalah orang yang ia cari di sana. Dengan kasarnya, Dibo bertanya, apakah Paume datang untuknya? Tetapi, karena Dibo tak mengenalnya, ia pun menyuruh Paume untuk pergi. Sikap kasarnya itu pun membuat si pengelola merasa tidak enak dan langsung minta maaf pada Paume. Meskipun begitu, Paume merasa walaupun perilakunya mungkin berbeda sebelum ia kembali ke masa lalu, sekarang Dibo hanyalah seorang budak. Memperlakukan seorang adventure seperti ini, bahkan statusnya masih seorang budak, memang sangat tidak sopan. Tak hanya sifatnya, tapi kemampuannya juga. Bersama dengan Paume, Dibo adalah salah satu dari sebagian kecil yang berperhatian setelah hari terakhir. Mereka berdua sering kali dibandingkan. Mereka berasal dari tempat yang sama, awakan di waktu yang hampir sama dan secara kemampuannya. Tetapi, yang paling sama di antara mereka berdua adalah fakta bahwa mereka berdua sedang sangat membutuhkan uang. Dibo memiliki seorang adik perempuan yang terkena Black Blood Disease. Hal itulah yang membuatnya membutuhkan banyak uang untuk biaya pengobatan adiknya. Kini, setelah pengelolanya mengeluarkan Dibo dari penjara, Paume bertanya padanya, berapa harga untuk membelinya? Mendengar pertanyaannya, Dibo pun merasa jika Paume adalah seorang tuan muda di keluarga kaya. Tetapi Dibo meragukannya jika Paume sanggup membayar sebanyak yang ia minta. Dibo pun mengatakan harganya yang sebesar 1 juta meso. Lalu bertanya, apakah ia sanggup membelinya? Paume terdiam sebentar, yang membuat Dibo berpikir jika Paume tak sanggup membelinya dan langsung menyentuh pergi dari sana. Namun Dibo terkejut ketika melihat Paume yang mengeluarkan 1 juta meso di depannya. Saking kagetnya,
Dibo bahkan bertanya, apa itu uang sungguhan? Itu bukan uang palsu kan? Di tengah kebingungannya, yang juga membuat pengelolanya keheranan, Paume mengatakan, sebaiknya Dibo mendengarkan apa yang akan ia katakan. Persyaratan kontraknya adalah 1 tahun. Keuntungannya 7/3. Paume sendiri akan memiliki prioritas untuk memilih item yang didapatkan dari Gate. Mendengar perkataannya, pengelolanya pun berpikir, apakah mungkin Paume mencoba membuat sebuah kontrak sebagai seorang anggota party daripada sebagai anggota budak? Di tengah keheranannya, karena tak habis pikir dengan Paume menyodorkan selembar kertas kontraknya dan menyuruh Dibo untuk melihatnya dahulu. Dibo yang tertarik dengannya pun tanpa pikir panjang langsung menyetujui kontraknya, yang membuat Paume bertanya-tanya apakah Dibo segercep itu karena menyangkut nyawa adiknya. Meski begitu, Paume merasa senang karena Dibo telah menjadikan rekannya. Kemudian, Paume mengatakan karena kontraknya telah disegel, mereka akan langsung menuju ke dalam gate, di mana Dibo harus membuktikan nilainya. Dibo yang bersemangat pun menyanggupinya. Ia akan bekerja lebih keras dari siapapun yang pernah Paume lihat sebelumnya. Beberapa saat kemudian, setelah membalikan Dibo senjata polearm, mereka berdua pun lanjut berjalan menuju gate-nya. Di jalannya, Dibo yang kebingungan mengatakan, ia berterima kasih karena Paume mengembalikannya sebuah senjata baru. Tetapi Dibo biasanya menggunakan longsword. Sebaiknya mereka kembali dan menukarnya. Mendengar hal itu, Paume pun meliriknya menekankan, mulai sekarang, Dibo akan memakai polearm saat bekerja bersamanya. Jika ia tidak menyukainya, mereka pun bisa mengakhiri kontraknya. Tentu saja, perkataan Paume pun membuat Dibo merasa kesal. Meski begitu, ia tak bisa berbuat banyak dan hanya mendecakkan lidahnya. Tak berselang lama, mereka berdua pun tiba di depan sebuah gate berlabel merah dengan batasan masuk 8 orang. Dengan satu goresan di pilarnya, Dibo pun melihat ke sekitarnya bertanya, di mana party yang lainnya. Dibo merasa jika itu adalah Paume, bos yang kantongnya tebal. Ia yakin akan ada anggota lainnya yang bagus juga. Mendengar ocehannya, Paume pun berbalik menatapnya, yang membuat Dibo merasa aneh. Kenapa Paume melihatnya seperti itu? Apa jangan-jangan Paume tidak merekrut party lainnya? Paume pun menenangkannya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan tentang anggota party. Yang mereka punya sudah lebih dari cukup. Mendengar hal itu, Dibo pun bisa bernapas lega karena ia telah ketakutan tanpa sebab. Namun, kelegaan itu seketika sirna ketika Paume menuju ke arah dirinya. Meski awalnya tak mengerti maksudnya, Dibo segera tersadar jika yang dimaksudkan dengan anggota partinya hanyalah ia seorang diri. Sayangnya, meskipun Dibo menyadari itu, Paume langsung mendorongnya masuk ke gate, hingga Dibo terjerembab jatuh ketika tiba di dalam gate-nya. Dibo yang tak habis pikir dengan Paume langsung meluapkan emosinya, di mana ia menirik ke Paume. Apakah Paume sudah gila? Melakukan gate berkapasitas 8 orang hanya dengan 2 orang saja? Gila itu ada batasnya. Apa yang terlihat seperti gurauan baginya? Ditambah lagi, ia harus menggunakan senjata yang tidak pernah ia pakai. Namun, marah-marah Dibo seketika terhenti ketika melihat Paume yang menatapnya dengan tajam. Ditambah lagi, Dibo dikejutkan dengan suara riuh di belakangnya yang berasal dari gerombolan monster Stam yang menuju ke arah mereka. Seketika itu juga, Dibo berbalik. Ia merasa bersalah karena telah mengacaukannya karena teriakannya tadi. Monster Stam dikenal karena kulitnya yang keras, yang bahkan sulit untuk ditembus oleh pedang dan tombak. Di saat Dibo begitu tegang karena harus menghadapi para Stam, Paume menyuruhnya minggir, yang tentu saja membuat Dibo kebingungan. Namun kebingungannya semakin bertambah ketika melihat Paume menyerang para Stam menggunakan skill Fire Arrow yang dikombo dengan skill Telekinesis, hingga para Stam di depan mereka tumbang sekaligus. Setelah menghabisi mereka, Paume mengatakan itu mengecewakan. Tak diduga Dibo akan bertindak seperti itu. Di saat setelah mereka masuk ke sebuah gate, Paume juga menekankan jangan sampai Dibo membuat kesalahan yang sama seperti itu lagi. Mendengar hal itu, ditambah dengan apa yang dilihatnya, membuat Dibo berpikir, siapakah monster di depannya ini? Sementara itu, di sebuah ruangan yang bersinarkan rembulan, terlihat seorang wanita yang tengah melapor pada tuannya. Para pedagang telah menggigit umpannya.
Pihaknya masih sedang merencanakannya, tapi pihaknya telah memilih orang-orang yang akan mereka kirimkan. Dan apakah pihaknya mendapatkan izin untuk melanjutkannya? Mendengar laporannya, tuannya pun mengaku memberinya izin. Lalu, bersamaan dengan wanita yang menghilang, tuan itu mengangkat tinggi gelas wine-nya, lalu bergumam, semuanya akan selesai sesuai dengan keinginan orang itu. Kebebasan untuk Maple World. Kita beralih kembali pada Debo yang memberitahu Paume jika ia sudah mengumpulkan semua mana stone dengan total 27 buah. Mendengar hal itu, Paume pun mengangguk lalu mengajaknya melanjutkan perjalanannya. Beberapa saat kemudian, Debo yang berjalan mengikuti Paume berpikir. Ia kira Paume hanyalah bajingan gila, tapi kekuatannya bukan kaleng-kaleng. Apa itu telekinesis? Debo tidak pernah mendengar ada orang yang menggunakan Fire Arrow seperti itu. Jika ia bersama dengan orang seberbakat Paume, apa ia bisa mendapatkan banyak uang? Karena itu 7-3. Ia bisa menyimpan biaya pengobatan dan biaya hidupnya selagi ia bersamanya. Di saat Debo berpikir seperti itu, tiba-tiba saja Paume menghentikan jalannya. Karena ia menemukan apa yang ia cari, yaitu kumpulan stam yang berjumlah 9 batang. Paume pun menatap Debo lalu mengatakan, 9 batang, itu jumlah yang sempurna. Mendengar perkataannya, seketika itu juga Debo yang kebingungan balik menatapnya. Ia tak mengerti apa maksud dari perkataannya. Saat kemudian, Debo akhirnya mengerti maksudnya, di mana Paume menyuruhnya bertarung sendirian melawan ke-9 stam itu. Meskipun terasa menyebalkan, karena Debo tidak pernah menggunakan polearm, ia tetap bertarung dengan stam-stam itu. Saat Debo tengah bertarung, Paume pun memperhatikannya. Ia teringat dengan perkataan Debo sebelumnya, jika dia hanya menggunakan pedang, yang kini terlihat jelas caranya bergerak. Namun Paume yakin Debo akan segera sadar bahwa polearm adalah senjata yang paling tepat untuknya. Paume sendiri berpikir untuk tidak perlu meragukan bakatnya, karena Debo satu-satunya orang yang dipilih oleh polearm hero Aran sebagai muridnya. Saat kemudian, sesuai dugaan Paume, Debo mulai menyadari sesuatu. Polearm memiliki jangkauan yang besar dan kuat, yang terasa lebih nyaman dibanding pedang. Setelah Debo mulai merasa terbiasa, rasanya menjadi lebih ringan, yang buatnya lebih ingin mencoba apa yang terjadi jika ia menghunuskannya dengan lebih lembut. Melihat Debo yang mulai menikmati pertarungan dengan polearm, Paume merasa jika Debo memahaminya dengan cukup cepat. Dia bahkan sudah seahli itu, meski belum awakan satu circle pun. Namun di tengah pertarungannya, tiba-tiba saja mereka dikejutkan ketika tanah yang mereka pijak bergetar, yang disusul oleh sebuah kemunculan seekor monster raksasa yang langsung menyerang Debo. Untungnya Debo masih bisa bereaksi dan tak terkena serangannya. Tetapi Debo tak bisa menahan rasa terkejutnya setelah melihat monster yang menyerangnya, yang disebut dengan Stampy. Kemudian, tak hanya menyerang Debo, Stampy juga menyerang Paume, hingga Paume harus bergerak menjauhkan Debo, lalu menyerang Stampy-nya dengan Fire Arrow. Baginya, ukurannya tak ada hubungan dengan kekuatannya, malahan lebih memudahkan baginya untuk mengenainya. Lihat serangan Paume, Debo pun tersenyum karena baru menyadarinya jika Magic akan bekerja melawan Stampy. Sayangnya, Fire Arrow-nya diblokir dengan sabang Stampy, yang membuat Paume memutar otaknya. Karena reaksinya lebih cepat dari dugaannya, Paume pun mencoba kembali menyerangnya dengan Fire Arrow yang dikendalikan oleh telekinesis. Meski awalnya, Stampy tidak bisa mengikuti pergerakan Fire Arrow-nya, namun tepat di saat Fire Arrow-nya menukik, menargetkan belakang kepalanya, tiba-tiba saja cabangnya kembali memblokirnya, yang membuat Paume terkejut. Di tengah keterkejutannya, Stampy tersenyum meremehkannya, lalu bergerak mengejarnya. Melihat serangan magic Paume yang tidak berhasil, Debo pun berteriak, kenapa Paume hanya berdiri di sana? Larilah jika ia tidak mau mati. Mereka berdua pun berlari, mencoba menjauh dari sana. Paume sendiri masih sempat melihat ke belakang, karena ia merasa bukan berarti serangannya tidak berhasil. Jika memang begitu, Stampy-nya tidak akan memblokir serangannya. Masalahnya itu ada di cabangnya. Kemudian dengan tubuh besarnya, Stampy pun bisa mengejar mereka dan langsung menyerangnya. Meski Paume bisa menghindarinya dengan sempurna, Debo malah tak bisa melakukannya.
Ditambah lagi, batang stampinya kini bergerak ke arahnya, yang membuat Dibo semakin panik. Untungnya, Paume segera bereaksi menggunakan telekinesisnya dengan mendalikan sebuah batu untuk menyelamatkan Dibo. Setelah mendarat kembali, Dibo pun berterima kasih. Ia merasa lega karena ia tadi kira akan mati. Namun, alih-alih menjawab terima kasihnya, Paume malah menyuruh Dibo untuk menghadapi para stam di belakangnya, sedangkan Paume akan mengurus stam di depan sana. Tentu saja, perkataan Paume membuat Dibo terkejut. Tak hanya soal keberadaan para stam, tetapi juga pembagian tugasnya. Meskipun Dibo ingin mengeluhkannya, Paume begitu cepat meninggalkannya karena harus berurusan dengan Stampy. Dibo pun semakin berkecil hati dengan kemenangannya ketika melihat Paume kembali menggunakan Power Roll. Dibo merasa Stampy-nya tidak akan bisa dikalahkan tanpa adanya sebuah rencana. Namun Dibo kembali dikejutkan ketika melihat Stampy-nya yang terkena serangan Power Roll meskipun sempat memblokirnya. Ternyata Paume berencana, meskipun cabangnya jauh lebih cepat dibanding yang ia kira, jadi mustahil untuk menggunakan telekinesis untuk menghindari cabangnya dan menyerangnya melalui celah di saat yang sama. Namun karena sekarang Paume seorang circle kedua, ia bisa menggunakan magic sebanyak 2 kali dan menyembunyikan Power Roll lainnya di belakang yang pertama. Tidak peduli seberapa cepat responnya, Stampy-nya tidak akan bisa menendus serangan berturut-turut seperti itu. Di tengah pertarungannya menahan para stam, Dibo berdecak kagum dengan kemampuan Paume yang bisa membuat Stampy-nya tak bisa mengelak dari serangannya. Bahkan Dibo menambah pikirannya jika Paume jauh lebih kuat dibanding yang ia duga. Namun di saat Dibo memikirkan hal itu, ia tak bisa menahan para stam yang begitu banyak hingga ada beberapa yang terlewat dan berlari ke arah Paume. Dibo yang panik pun meneriaki Paume untuk melihat ke arah belakang. Namun dengan santainya, Paume menghabisi para stam itu menggunakan Power Roll yang dikombo telekinesis. Sembari mengatakan, apa Dibo bahkan tidak bisa mengurus anak-anak itu. Melihat Paume yang teralihkan, Stampy-nya pun langsung menyerangnya, yang membuat Paume menghindar dengan ceroboh karena kesal dengan Stampy-nya yang tak bisa memberi celah sebentar saja. Untungnya kecerobohannya yang tak menduga jika Stampy-nya akan menyerang dengan cabang lain bisa langsung di backup oleh Dibo yang melompat menghancurkan cabangnya. Kini, setelah mendarat di tanah, Dibo melirik Paume mengatakan ia baru saja menyelamatkannya. Jadi, tadi kembali ucapannya barusan yang menyalahkan dirinya. Video ini pun diakhiri dengan mendengar ucapannya, Paume pun tersenyum mengiyakannya. Lalu bangkit kembali bersiap dengan Power Roll-nya sembari mengatakan, akhirnya Dibo mulai jadi berguna. Kalau begitu, ayo maju. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau pengucapan Mamang yang kurang jelas. Sampai jumpa di video berikutnya.